Seringkali kita mau kolaborasi, tapi tahu nggak sih kenapa orang mau kolaborasi sama kita? Enggak kan? Terus kita merasa layak kolaborasi? Enggak juga. Kalau saya kerjasama dengan Bu Fardila, mungkin karena saya butuh Bu Fardila, oke. Tapi ketika saya nggak butuh, apalagi kapasitasnya nggak cukup kuat, mau kolaborasi? Mohon maaf, gitu. Ya, coba bisa dibantu karena saya mau jelaskan bahwa seringkali saya juga tadi mau mengingatkan, judulnya kolaborasi itu reputasi ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi, reputasi dulu atau kolaborasi dulu? Telur sama ayam. Nah, Telur sama ayam. kalau kita nggak ngerti cara berpikir dunia, cara berpikir konteksnya, kita repot. Kolaborasi itu mulai dari internal yang membutuhkan reputasi, baru kita merasa layak. Tapi kalau dari perspektif eksternal, kolaborasi itu menuntut namanya sinergi, baru dia menghasilkan reputasi. Kalau enggak bakal Bapak Ibu sekalian. Next, ya. Nah, kalau kita pelajari kenapa dalam konteks global, konteks Indonesia, kita didorong, dipaksa untuk kolaborasi. Bagus, tapi ternyata realitasnya enggak gitu Bapak Ibu sekalian. Saya mau ke Telkom University, mau kerjasama. Terus kapasitasnya Telkom University dengan Perhumas ada di mana? Terus dengan Mercu Buana atau dengan UI gitu. Saya ada dosen UI deh kalau nggak salah. Ya, Irfan maaf ya. Nah, mau saya ke UI gitu. Tapi kalau kenyataannya saya hanya butuh apa ke UI? Apa UI yang butuh kita Perhumas gitu. Karena Perhumas sendiri sudah kita bongkar dari tadi levelnya lokal, naik di nasional, naik di level World PR Forum, Global Alliance. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Gimana dia mau setuju sama kita, tapi gimana kita juga bisa memberikan warna dengan Global Alliance. Nah nanti kita bicara namanya posisi tawar. Nah yang mahasiswa bagus, karena kalau mau naik cepat, kerja cepat, nah temuin posisi tawar kalian apa. Nah kalau udah di korporasi, kalau udah staff, cari posisi tawarnya apa untuk bisa dipercaya di atasan. Yang manajer, posisi tawarnya apa, terus yang di level vice president, posisi tawarnya apa. Itu beda-beda, gitu. Ya, PR juga begitu. Kita punya riset, ya, itu dulu level PR itu ternyata cuma di posisi kabak. Posisi kabak, tanggung. Kalau posisi tanggung, cenderung jatuh, nggak dipercaya. Karena kapasitasnya nggak ada. Nah dalam konteks global, kerjasama itu diperlukan karena ada keterbatasan sumber daya. Terus kita perlu untuk saling melengkapi. Sayangnya yang pintar makin pintar, yang kaya makin kaya, yang bodoh makin bodoh, yang miskin makin miskin. Kerjasamanya nggak bisa kita cari kalau kita nggak menyiapkan opportunity Bapak Ibu. Nah sekarang di era VUCA ke Bani. VUCA Bapak Ibu tahu ya, itu karena instabilitas. Tapi sekarang di era Bani dia lompat. Nggak lagi linear, pelan, tapi dia udah lompat. Menjadi tadi, reflect emotion in unpredictable change. Kita nggak bakal tahu kapan kita rontok. Brittle, Bani itu. Brittle, anxiety, non-linear, dan incomprehensible. Nggak lagi semuanya kita bisa ketahui. Makanya kita gagap-gagap. Kerjasama juga gagap-gagap. Kita maunya ke dia, dianya nggak mau. Kita maunya ke situ, dianya nggak mau. Nah, padahal kita butuh banget, ya. Nah di Indonesia sebenarnya regulasi-regulasi juga sekarang kan BUMN pada holding. Itu sebenarnya due diligence-nya itu berat banget loh. Gitu waktu Garuda dipaksa juga sebenarnya saya udah tahu tuh waktu masih di Garuda pengen dibikin in journey gitu ya. Itu posisi kita di assessment terus untuk naik ke level internasional. Partnernya siapa nih gitu loh. Bisa nggak bantu Garuda atau Garuda bantu orang juga. Nah itu ya. Nah baru kalau tahu konteks ini Bapak Ibu, bagaimana VUCA ke Bani itu mempengaruhi kebutuhan kita, bagaimana di Indonesia ada kelebihan tentang kultur silaturahmi, itu membuka kita loh. Tapi kata silaturahmi dimaknai cetek gitu, ngobrol gitu dengan sebelah kita. Makanya kalau lagi ke definisi komunikasi, kan pertama tukar-menukar ide, enggak lagi. Udah harus mencari makna gitu loh, meaningful interaction. Gitu. Habis ini kita ngapain? Coba. Ya. Next. Baru nanti Bapak Ibu lihat
Ini dia. Kalau dalam kolaborasi dari perspektif internal harus ada reputasi dulu. Mohon maaf kalau nggak punya reputasi, nggak bisa kerjasama. Nah, dalam perspektif eksternal baru kolaborasi itu harus ke sinergi, baru dia menghasilkan the next reputation. Jadi kalau udah korporasi besar ya, kayak sekarang kita nih, what is the next 50 years? Saya waktu jadi kepala biro antara di Tokyo, jadi staf khususnya Pak Dubes, ditanya, hubungan 50 tahun Jepang Indonesia mau diapain? Terus saya cuma bilang, what is the next 50 years Pak? Enggak lagi ngomong politik deh, udah selesai Jepang Indonesia, ngomongnya ekonomi. So what we have to do with the next, itu. Nah, strategic thinking yang diperlukan. Enggak bisa Bapak Ibu, PR sekarang cuman tukang, mohon maaf. Terus juga institusi-institusi agency gitu ya, mau memberikan kapasitas kayak apa? Capacity building kalau saya bilang. Ditanya. Jadi PR itu mau ngapain ya? Agensi PR itu minta capacity building. Karena orang akan dipaksa menciptakan kapasitasnya sendiri. Nah, yang lain itu mau apa kerjasamanya? Next. Nih, apakah dengan MOU, temenan, udah disebut collaboration? Ternyata Perhuma sendiri kalau bikin event, ya 100 orang panitia, yang kerja cuma 20 orang. Karena yang mau yang gampangan aja, sama mau yang benar-benar kerja keras, bener nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ingat deh rumus Pareto. 100 orang panitia, ingat hanya 20 yang mampu kerja. Yang punya kapasitas do the best. And ini yang akan memberikan warna yang bisa ngelakuin kerjasama, kolaborasi. Selebihnya, mohon maaf. Lagi-lagi. Next. Ya. Nih, kita lihat ya, definisinya. Ya. Ini saya ambil dari Social Change Model of Leadership. Collaboration is working with others in common effort. Kecil, udah pasti. It is the cornerstone value of the group leadership effort because it is empower self and others through trust. Do you have trust? Enggak ada Bapak Ibu sekarang digerus. Social capital kita digerus. Emang mau saya bantu Retno dulu? Belum tentu. Enggak ada. Dirusak, digoyang. Social capitalnya. Apa sih social capital kita? Bantu dulu, tolong dulu. Itu. Orang takut. Makanya ketika ditanya, what CEO wants from PR Pak Beni? Bantu. Karena saya ngalamin dalam kapasitas holding group gitu ya. CEO itu berat. Beban Vice President Corporate Secretary itu. Itu ada Pak Aminuddin tuh, senior saya tuh. Lihat tuh. Pak Aminuddin coba cerita tuh gimana kapasitasnya menjaga Astra. Mampus. Ya Pak Aminuddin ya. Ya, kelihatannya tenang, tapi pernah otaknya. Coba. Nih, lihat ya. Collaboration requires common purpose, kontroversi with civility. Mampu nggak? Ini yang terakhirnya adalah the next levelnya Bapak Ibu. Untuk di level Vice President atau Senior Managers. Ya, karena itu yang mampu menciptakan creating positive social change. Without this understanding about this definition, you don't. Karena kapasitas itu common effort, true trust, common purpose, beda ya common effort dengan common purpose. Kamu lahir untuk apa? Makanya ditanya kalau saya ngajar ya, namanya siapa gitu ya. Dulu saya ditanya ke bapak saya, Pak nama saya Beni, saya cari. Beni, the favorite son. Bapak saya bilang enggak. Kamu cuma mengingatkan Beni, bapak lo pernah kerja di bank BNI gitu. Sedih banget, tapi identitas itu saya tanamkan ke saya, the favorite son, gitu. Pak Jadi saya tuh kerja keras. 1 menit lagi ya Pak. Ya, next, nih Bapak Ibu, dalam collaboration kerjasama teknis enggak lagi. Karena kalau Bapak Ibu masih bertumbuh di kerjasama teknis, levelnya tukang. Building trust, respect diversity of opinion, balancing conflict with politeness. Ini kapasitas yang the next ini di bawah senior manager. Bapak Ibu, ngambilnya di sini. Ini kapasitasnya harus digedein. Next, ya. Nih, Bapak Ibu harus punya posisi tawar. 3 ini yang dimaui. If you have 3 important values, competitive advantage, punya keunggulan daya saing nggak Bapak Ibu? Baik, fine. Ya ramah, fine. Attitude, yes. Tapi strategic thinking, excellent implementation, nggak bisa. Itu butuh jam terbang, butuh pengalaman. And then, access to a wide market and strategic network. Punya nggak kamu pasar yang gede? Atau network yang gede? Saya pribadi gedenya di sini. Access to wide market and strategic network. This is my expertise. Karena tukur-menukurnya di level pengambil keputusan. Di levelnya pengambil keputusan Bapak Ibu, posisi kita ya. Kalau mau kolaborasi. Baru high integrity and credibility. Ini soal the attitude. You support this boss, you support the company. Di sini, next. Ya.
Nih, collaboration without innovation is maintenance doang. Dan maintenance cenderung jatuh. Ya, ups and down-nya pasti cenderung jatuh. And then collaboration with innovation is transformation. Bapak Ibu tahu nggak dalam perspektif komunikasi kepemimpinan, cuman dua. Your narasi, your speech ya, dan transformasi. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong, you should have a powerful meaning. Karena itu akan mengubah dua kepemimpinan komunikasi. Ya, sampai sekarang juru bicara coba lihat. Juru bicara menjelang akhir turun semua disuruh tiarap. Why? Karena cuma belain bosnya, belain institusinya, tidak konteksnya. Jadi juru bicara. Nggak gampang itu. Ya, makanya gunanya corporate communication. Next, ya, saya cepet aja. Corporate communication dibutuhkan because promote strategic collaboration. Strategik Bapak Ibu, jadi kerjasamanya harus 10 tahun ke depan, jangan sekarang. Kalau cuma sekali pukul kelihatan banget ceteknya. Gitu. Dalam industri airline, saya dipaksa berpikir 10 tahun ke depan. Beli satu pesawat datangnya 10 tahun, udah basi semua. Setiap 10 tahun perubahan besar. Basi, dipaksa tuh, pesawat datang baru diapain tuh? Mesinnya bisa kita pretelin nggak? Dalamnya bisa kita pretelin lagi nggak? Hidung pesawatnya bisa kita pretelin lagi nggak? Supaya bisa dapat senilai 800 miliar pesawat itu baliknya 8 triliun gitu loh, bisa nggak? Terus saya dipaksa berpikir tuh, the next. Makanya ketika dari Pak Emir Syahsatra selesai quantum leap-nya, selaku corporate secretary, Pak Beni apa visi kita? Saya bilang aja, sky beyond. Tetap di atas, naiknya tetap, sky beyond. I don't know for today, gitu ya. And then, communication as of reputation and business. Dia penentunya Bapak Ibu komunikasi. And then collaboration strengthen reputation through synergy. Ada excellent theory. Jadi Bapak Ibu kalau nggak mau menghasilkan yang terbaik, the excellent theory, you can have that level gitu loh. Karena perusahaan cuma dua dinilai persepsinya. Satu, keunggulan. Dua, kepedulian. Dan zona kebenaran sudah selesai sekarang Bapak Ibu dengan adanya AI. Yang ada zona persepsi. Jadi value creation-nya di zona truth-nya, jadi kebenaran hilang dong. Enggak. Bapak Ibu harus memberi nilai tambah. Karena yang ada persepsi, zona persepsi yang ada sekarang dengan eranya lebih ini. Next, terakhir, ya, nih Bapak Ibu harus pegang stakeholder engagement sama stakeholder communication, beda. Stakeholder engagement, you know how to deal. Tapi stakeholder communication, you know how to influence. Corporate communication udah selesai, beda dengan PR. PR is too general, ya. Tapi corporate communication more specific, more industrialized gitu ya. Jadi tugasnya apa? Kalau di kampus saya bilang, nggak ada lagi selesai ngomong PR. Itu terlalu general, enough. Tapi di corporate communication, karena konflik ada di situ, perang ada di situ, mempengaruhi ada di situ, public opinion ada di situ. So we deal it every single day. Ya, baru tuh, to develop and to protect reputation. Next, Perhumas ngapain aja Bapak Ibu? Dari lokal kita main ke nasional itu posisi tawarnya berat. Waktu lokal kita harus meyakinkan level nasional. Gubernur, terus naik ke presiden. 2018 saya cuma dikasih waktu 2 bulan untuk membawa seluruh PR, 3.000 PR Indonesia masuk istana. Cuma 2 bulan dikasih waktu sama Dewan Penasehat ya Bu Retno. Ada lagi tuh. Ya, saya ini harus minta izin karena Bu Retno ini Dewan Penasehatnya Perhumas. Izin Bu ya lagi. Tuh Bapak Ibu, baru sampai ke World PR Forum apa? Nggak boleh Barat mempengaruhi perspektif kita. Tapi kita yang memberi warna. Local wisdom kita taruh di PR Forum, World PR Forum untuk dipertimbangkan. Mainnya di situ. Kalau World PR Forum cuma sehari, kita bikin 4 hari berturut-turut. Dieng, show of force. Pak Boy, apa sekarang Head of Public Affair-nya Astra. Kelasnya ngapain Pak Boy? Kamu mau di situ doang? Nggak bisa, you harus naik main. Berani main di luar internasional nggak? Gitu. Main, nah baru kita naikin lagi posisi tawarnya. Next, 1 minute. Ya, ini buku dan ini Perhumas Indikator. Kalau humas cuma jadi tukang, nggak bisa. Makanya Perhumas tahun 2023 bikin namanya Perhumas Indicator. Sebuah lawan tandingan terhadap Edelman Barometer Trust. Ngapain perspektif trust dari perspektif barat gitu loh. Perspektif Indonesia dong. Ini ada 8 indikator kita luncurkan supaya para pengambil keputusan dalam PR punya acuan dari Perhumas Indicator. Next, ya. Apa sih indikatornya? Ini Bapak Ibu, performance management quality, environmental, social and governance, innovation, leadership, technology, people management, communication, and crisis handling. Karena society 5.0 arahnya krisis. Bapak Ibu jangan enak-enak.
Society 5.0 arahnya krisis, perebutan sumber daya. Itu saja Bapak Ibu, jadi kerjasama, kolaborasi, ngambil reputasi harus kita pikirkan sekarang. Salah berpikir, salah bertindak. Next, learn to expect more from partners. So when you collaborate, remember to start with realistic expectation. Then hold each other accountable. Sama-sama dijaga. Partnershipnya harus kuat, kalau enggak selesai. Ingat, enggak akan bisa kerjasama if you don't have any competitive advantage. Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.